you live. They feed on your flaws. They drain your time. And they never leave you alone. Hey, I need to run a few errands. Can you watch my dog? Again. Ada sebuah kepercayaan di kota Philadelphia ini seru nih untuk Anda yang terutama yang baru di kota ini, saudara. Di Amerika ini ada 4 olahraga utama, kita sebutnya 4 major sports. Ya kan, olahraga itu basket, football, baseball, dan ice hockey, saudara. Ya kan, di tahun 1983, tim basket kita, Philadelphia 76ers, itu juara, berhasil menjadi juara, saudara. Tapi sejak saat itu sampai 25 tahun ke depan, kota Philadelphia itu tidak memenangkan apa-apa. Anda mau tahu salahnya siapa? Salahnya politisi sama pemerintahan lokal Philadelphia. Kenapa, saudara? Karena mereka mengizinkan gedung One Liberty Place ini dibangun. Karena gedung ini lebih tinggi daripada gedung City Hall yang atasnya ada patung William Penn, saudara. Jadi ceritanya William Penn ini gak seneng kalau ada gedung yang dibangun lebih tinggi daripada dia. Jadi mitos kepercayaannya si William Penn ini mengutuk tim olahraga di kota Philadelphia ini. Dan sampai 25 tahun setelah Sixers juara kita gak dapat menang apa-apa. Sampai akhirnya tahun 2007. Dibangunlah gedung yang lebih tinggi dari One Liberty Place, yaitu Comcast Center, saudara. Dan akhirnya kutuk itu dipatahkan. Tahun 2008, Philadelphia Phillies memenangkan juara dunia baseball, saudara. Ya kan? Anda kalau pecinta olahraga itu, saudara, itu aneh-aneh superstitiousnya, ya kan, kepercayaannya aneh-aneh. Anda dan saya pun seringkali kita waktu dari kecil kita tumbuh besar, saudara, kita percaya hal-hal yang aneh-aneh juga, ya kan, saudara? Pantat kita bisulan, maaf, saudara, itu yang disalahkan apa? Bantal ya. Terus nggak dapat jodoh, saudara, itu yang disalahkan apa? Nyapunya nggak bersih katanya. Atau nggak suka duduk di depan rumah, ya kan? Katanya jodohnya terhalang. Alasan kenapa Anda nggak boleh duduk di depan rumah karena sempit, orang susah lewat, saudara. Aneh-aneh aja kepercayaan ini, ada aja yang kita bisa salahkan. Nah, hari ini kita akan lanjutkan serial khotbah kita yang kita beri judul dengan Relational Vampire. Dalam seri khotbah ini kita banyak membicarakan tentang kebiasaan-kebiasaan yang merusak hubungan, saudara. Ya, minggu-minggu lalu karena apa yang vampir lakukan, vampir itu menyedot darah dari seseorang, dari korbannya. Demikian juga ada kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan baik sengaja atau tidak sengaja, atau yang orang lain lakukan kepada kita, yang seringkali tanda kutip menyedot hubungan yang baik, menyedot keharmonisan dari hubungan-hubungan yang ada dalam kehidupan kita. Minggu-minggu lalu kita udah bicara tentang beberapa hal. Minggu pertama kita ngomongin soal kemunafikan. Kenapa kemunafikan merusak hubungan kita? Karena kita merasa dibohongi. Kita nggak tahu setiap orang yang munafik itu muncul, ini dia lagi pakai topeng yang mana nih. Jadi makanya itu merusak hubungan kita. Ya kan? Minggu lalu kita ngomong ini soal tentang kebiasaan satu ini, yaitu kebiasaan suka mengkritik. Criticizing others. Ya kan? Kita belajar ternyata bahwa kritikan itu ada yang membangun. Lalu sebagai penerima, ketika kita menerima kritikan, kita juga harus tahu kapan kita meresponi dan kapan kita nggak usah meresponi sama sekali. Nah, hari ini kita akan bicarakan satu kebiasaan lagi, yaitu kebiasaan yang merusak hubungan kita dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam tempat kerja, dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu sikap atau kebiasaan suka menyalahkan, blaming. Sebentar Anda akan lihat bahwa ternyata kebiasaan ini sudah ada sejak awal mula penciptaan. Ternyata kebiasaan ini sudah menjadi sifat alami dari setiap manusia, saudara. Blaming atau suka menyalahkan.
Tapi sebelum itu saya ingin mengajak Anda untuk mengingat kembali tentang ada sebuah institusi atau research center yang namanya Gottman Institute. Saudara. Gottman Institute ini didirikan oleh seorang yang bernama Dr. John Gottman. Dr. John Gottman itu sebelum dia dirikan institusi ini, dia juga banyak melakukan research melalui University of Washington di Seattle, saudara, tentang hubungan-hubungan. Jadi singkatnya bahwa John Gottman ini sudah mempelajari tentang hubungan dalam 40 tahun lebih terakhir. Bahkan ada lebih dari 40.000 pasangan yang dia sudah pelajari, saudara. Nah, minggu lalu kita bilang bahwa John Gottman ini memberikan kita ada 4 hal yang mematikan. 4 horsemen of apocalypse. Yang kebiasaan yang mematikan yang kita sering lakukan dalam sebuah hubungan. Yaitu criticism, suka mengkritik. Defensiveness, pembelaan diri, saudara. Contempt, suka menghina, menjatuhkan. Lalu stonewalling itu apa ya? Cuek, saudara, acuh tak acuh dengan keadaan keluarga kita, rumah tangga kita. Nah, yang criticism kita udah bicarakan minggu lalu ya. Nah, ternyata saya temukan, saudara, bahwa kebiasaan menyalahkan orang lain atau keadaan itu ternyata adalah bentuk dari defensiveness, adalah bentuk dari pembelaan diri. Karena ketika kita menyalahkan, kita sedang menaruh posisi kita sebagai seorang korban. Dan kita berkata, ini salahnya dia nih. Makanya saya adalah korbannya. Kenapa dia lakukan itu sama saya, saudara? Kalau Anda mau tanya saya, titik perubahan dalam kehidupan saya adalah suatu hari istri saya, Nana, bilang gini, Rosid, itu kamu bisa aja ya. Segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu keadaan yang terjadi atau apapun yang terjadi dalam rumah kita. Ujung-ujungnya pasti salah saya, kata istri saya gitu, saudara. Saya mikir, ya namanya juga pendeta, saudara, ya kan? Dibayar, digaji buat ngomong, ya kan? Jadi pintar ngomong, tapi saya sadar bahwa kebiasaan saya suka menyalahkan, itu melukai dia, saudara. Ada di sini yang mau temenin saya, mau angkat tangan ngaku, bahwa Anda juga mempunyai kebiasaan menyalahkan, ya kan? Kalau Anda nggak angkat tangan, saya lihat istri Anda sama suami Anda lagi ngelirik Anda, ya. Yuk kita lihat yuk cerita ini sama-sama. Saya akan kasih lihat Anda bahwa kebiasaan ini sudah ada sejak awal mula. Cerita tentang penciptaan, awal mula penciptaan, Tuhan menciptakan langit dan bumi berserta dengan seluruh isinya, termasuk manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, suami dan istri, saudara. Ya, Tuhan tempatkan mereka di Taman Eden. Dan Tuhan bilang gini, semuanya ini kamu uruslah dan kamu enjoy. Ya, kamu take care taman ini dan kamu enjoy semua yang ada di taman ini. Aku Tuhan cuma punya satu request aja, cuma punya satu permintaan. Itu pohon yang di tengah-tengah taman, itu buahnya jangan dimakan. Nggak usah dilirik-lirik, nggak usah dideketin, pokoknya itu aja dah permintaan saya, kata Tuhan gitu. Ya kan? Nah, tapi Anda tahu namanya juga manusia, saudara ya. Ada 10.000 hal yang diizinkan untuk kita lakukan, yang kita lakukan adalah satu yang tidak diizinkan. Ada 10.000 hal yang kita miliki, satu hal yang kita nggak miliki, itu yang kita komplainin, terus itu yang kita keluhkan terus. Benar ya saudara manusia ya. Nah, saya ingin ajak Anda untuk melihat ceritanya, saudara. Semua boleh dilakukan kecuali satu itu. Dan saya punya alasan kenapa saya ingin ajak lihat Anda cerita ini dari awal. Dikatakan gini, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, Tuhan pasti berkata bahwa semua pohon di taman ini jangan kamu makan buahnya. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, Allah bilang sama kita, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Di awal dari ayat ini udah dibilang bahwa si ular ini cerdik, saudara. Kalau dia tiba-tiba datangin perempuan atau Hawa ini dengan bilang, kamu makan di buah yang di tengah-tengah, pasti dengan mudah Hawa akan bilang, enggak, Tuhan bilang enggak boleh. Tapi dia datang dengan sebuah pertanyaan. Benar gak sih Tuhan bilang kamu enggak boleh makan buah-buah yang ada di taman ini? Nah, sampai detik itu Hawa masih tahu perkataan Tuhan. Dia masih ingat, enggak kok,
Boleh kok saya makan buah-buahan yang ada di taman ini, cuma yang ada di tengah itu yang saya nggak boleh makan. Karena Tuhan baik sama saya. Karena kalau saya makan, saya akan mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu nggak akan mati. Nah, sampai detik ini saudara, saya merasa kesalahan besar dari si perempuan ini atau si Hawa ini saudara. Ngapain juga si ular ini diajak ngomong. Ngapain juga ngobrol-ngobrol sama si ular ini saudara. Anda tahu maksud saya? Saudara? Kenapa juga diladenin saudara. Terus si ular itu bilang, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Si ular bilang gini sama perempuan itu, kamu tahu gak alasan yang sebenarnya kenapa Tuhan gak mau kamu makan buahnya? Karena kalau kamu makan, kamu bisa jadi kayak Tuhan. Dan Tuhan gak mau itu. Kalau kamu makan, kamu akan punya kemampuan seperti Tuhan. Dan Tuhan gak mau kamu punya kemampuan seperti itu. Hawa yang mendengarnya, dia merasa, waduh, kalau saya nggak ambil kesempatan ini, mungkin kesempatan ini nggak akan ada lagi nih. Ya kan saudara? Kalau anak-anak muda sekarang ngomongnya FOMO, fear of missing out. Kita takut saudara kalau kesempatan ini nggak ada lagi. Coba Anda pikirkan sebentar. Ada berapa banyak permasalahan kita saudara, yang terjadi karena kita takut kalau kesempatan itu nggak datang lagi. Gue mesti beli nih. Sekarang juga nih. Kalau nggak beli ini nggak ada lagi nih. Ya kan? Kalau kita nggak ambil sekarang, besok-besok udah nggak ada lagi. Berapa banyak dari kita yang mempunyai problem dalam soal keuangan gara-gara kita takut missing out saudara. Kalau kelewatan kita nggak punya lagi. Kalau kita nggak beli sekarang kita nggak punya lagi. Berapa banyak dari kita yang punya masalah dalam relationship, dalam hubungan. Dengan berkata gini, kalau saya nggak lakuin apa yang pacar saya bilang untuk saya lakuin. Jangan-jangan besok dia pergi. Bisa gak saya ketemu orang yang kayak gitu lagi ya? Nah makanya si ular ini bilang sama Hawa. Tuhan gak mau. Tuhan coba menyembunyikan sesuatu yang baik dari kamu. Lalu ini yang terjadi saudara. Perempuan itu melihat. Bahasa Inggrisnya gini. The woman was convinced. Dia menjadi yakin. Bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Lalu si perempuan itu mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya. Yang bantu saya saudara, bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Wait, tunggu sebentar saudara. Jadi dari tadi si Adam itu ada di situ. Jadi dari tadi nih, si perempuan ini digoda-godain sama ular, dipancing-pancing saudara. Si suaminya itu ada di situ, di sampingnya. Diam aja, berdiri aja di situ saudara. Anda bayangin. Inilah alasan kenapa saya mau ceritain ini dari awal. Supaya Anda bisa lihat bahwa segala sesuatu yang terjadi, si suaminya ternyata ada di situ. Enggak bertindak apa-apa, enggak melakukan fungsinya. Maka terbukalah mata mereka berdua, mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat saudara. Bahasa Inggrisnya mereka tahu kalau mereka telanjang. Akhirnya mereka menjadi malu, ashamed. Itulah dosa saudara. Menuduh Anda, membuat Anda jadi malu, mempermalukan diri Anda. Dan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Bukankah menarik saudara? Begitu mereka jatuh dalam dosa dan Tuhan mencari mereka. Asumsi dari manusia ini, maksudnya Adam, kalau Anda lihat manusia itu Adam dan perempuan itu saudara. Asumsi mereka kalau Tuhan itu marah sama mereka. Kalau Tuhan itu benci sama mereka. Dosa dan perbuatan kita pasti ada konsekuensinya. Tapi kenapa ya? Begitu mereka jatuh, asumsi mereka bahwa Tuhan itu marah dan benci sama mereka. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya.
Di manakah engkau, saudara? Tadi manusia itu adalah Adam ya, saudara. Bahasa Inggrisnya gini, then the Lord God called the man, memanggil pria ini, where are you? Anda pikirkan sebentar, ada sesuatu yang menarik ya, saudara. Dari tadi yang menginisiasi, yang inisiatif kan perempuan kan. Perempuan yang makan duluan, perempuan yang jatuh, perempuan yang kasih makan ke suaminya. Tapi begitu itu terjadi, yang Tuhan cari siapa, saudara? Pria. Ini berbicara mengenai fungsi atau peranan pria yang begitu penting dalam hidup dan dunia kita, saudara. Apa yang terjadi di masyarakat hari-hari ini, apa yang terjadi di komunitas hari-hari ini, apa yang terjadi di keluarga, di pernikahan, saudara. Tuhan tanya, man, where are you? Para pria, kamu di mana? Kamu jalanin gak fungsi kamu? Kamu jalanin gak peranan kamu? Coba Anda Google, saudara, semua tingkat pelaku dari kriminal, semua yang ada di dalam penjara hari ini. Coba Anda research berapa banyak dari mereka yang tumbuh besar tanpa figur atau peranan seorang ayah. Fatherless. Coba Anda research. Ya kan? Berbicara mengenai fatherless, bukan dia gak punya bapak aja, saudara. Bapaknya ada, tiap hari pulang ke rumah, tapi gak menjalankan peranan dan fungsinya. Makanya waktu ini terjadi, Tuhan langsung tanya, man, where are you? Makanya saya ingin tunjukkan sekali lagi cerita ini dari awal, karena supaya Anda melihat bahwa semua itu terjadi di hadapan Adam. Adam diam saja, saudara, dan tidak melakukan apa-apa. Is that okay with everybody? Man, are you okay? Lalu ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, kata Adam, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Waktu aku tahu Tuhan cari aku jadi takut. Lalu firman-Nya, atau Tuhan berkata, siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Terus Tuhan tanya gini, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Tuhan tanya sama pria ini, kamu makan buah yang aku bilang kamu gak boleh makan ya? Anda mau tahu apa respon Adam? Adam bilang gini, Adam menjawab, benar Tuhan. Sayalah yang bertanggung jawab penuh atas semua yang terjadi. Ada beberapa dari Anda yang ketawa, yang tersenyum. Karena Anda tahu ceritanya, saudara. Ya kan? Makanya kalau Anda punya Alkitab dibaca, nanti pendeta taruh apapun di situ, Anda akan percaya-percaya aja, saudara. Ya kan? Bukan ini yang terjadi, ini saya yang tulis, saudara. Ya kan? Anda mau tahu respon sebenarnya? Dia bilang gini, manusia itu, pria itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, Tuhan, dialah yang memberi dari pohon itu kepadaku, maka ku makan. Adam gak bilang lagi, nih istriku nih. Bahkan dia gak memanggil Hawa istrinya lagi. Dia bilang gini, perempuan itu yang kamu kasih kepadaku, gara-gara kalian berdua, jadi saya makan buahnya. Tuhan disalahkan, perempuan ini disalahkan. Lalu Tuhan tanya sama perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan, saudara. Enggak ada satupun yang mau tanggung jawab. Si pria bilang ini gara-gara Tuhan dan gara-gara istrinya. Si istri ini bilang gara-gara si ular itu, makanya gue makan buah itu. Saudara. Makanya hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk menaikkan doa ini, saudara. Bagaimana kita meresponi kebiasaan kita yang suka menyalahkan. Saya mau ajak kita semua doa bersama-sama tentang ini, saudara. God help me to take responsibility instead of blaming. Bahasa Indonesianya, Tuhan ajar saya untuk mengambil tanggung jawab dan bagian saya sebelum saya menyalahkan orang lain dan keadaan. Boleh kita deklarasikan doa ini bersama-sama? Boleh ya? 1, 2, 3. Tuhan, kalau ada satu hal yang saya pelajari selama 15 tahun terakhir
beberapa tahun jadi youth pastor, 10 tahun terakhir ini jadi gembala, jadi lead pastor, saudara. Setiap kali ada orang yang curhat, baik itu anak remaja punya masalah sama orang tuanya, atau pasangan suami istri punya masalah, saudara. Saya belajar bahwa sebelum saya mendengar cerita dari kedua belah pihak, cerita itu belum utuh, saudara. Cerita itu belum sepenuhnya atau belum it's not the whole story. Itu yang saya pelajari. Apakah saya akan berempati ketika ada orang datang? Tentu, saudara. Apakah saya akan menyemangatkan, memberi support? Tentu. Apakah saya akan berdoa untuk dia? Apakah saya akan menjadi pendengar yang baik? Pasti saya akan lakukan itu. Tapi kesimpulan saya, sebelum saya mendengar cerita dari kedua belah pihak, saya belum mendengar cerita dari secara keseluruhannya. Anda mengerti maksud saya? Jadi bagaimana kalau mulai hari ini kita berdoa, Tuhan ajar saya untuk mengambil tanggung jawab dan bagian saya sebelum saya menyalahkan orang lain dan keadaan. Saya membuat yang saya sebut dengan responsibility pie. Atau ini adalah diagram dari bagian dan tanggung jawab saya. Ketika ada sesuatu terjadi, bisakah kita meng-assess atau mengevaluasi bahwa 50% mungkin salah saya, mungkin 50% salah orang lain, saudara. Atau enggak lah. 75% salah orang lain, 25% salah saya. Atau kalau enggak 90% lah salah orang lain, 10% salah saya. Kalau itu belum cukup juga 99% salah orang lain, 1% salah saya. Tapi maukah kita mengambil tanggung jawab dan bagian kita, saudara? Berapapun itu. Dan tidak menyalahkan sepenuhnya atas apa yang terjadi kepada orang lain. Bertanggung jawab atas 5% itu, atas 1% itu, Tuhan ajar saya untuk mengambil tanggung jawab sebelum saya menyalahkan orang lain, saudara. Mungkin tebakan saya nggak tahu keadaan Anda. Kalau kita nggak pernah akur sama orang, terus kita nggak pernah punya teman, saudara. Ya mungkin aja nggak selalu salah orang lain kali ya, saudara ya. Ya kan? Boleh kali kita sekali-sekali bercermin, saudara. Kalau setiap kali kita punya teman terus nggak pernah akur, nggak pernah get along, saudara. Benar ya, saudara ya? Kalau dalam 8 bulan terakhir kita punya 10 pekerjaan, ya mungkin nggak selalu salah company-nya atau selalu salah teman kerja kita kali ya, saudara. Ya sekali-sekali bolehlah kita mengevaluasi. Anda setuju kira-kira, saudara? Enggak melulu salahnya semua orang lain atau kita ambil bagian kita 1% kayak 5% kayak, saudara. Suami-suami, Anda bilang istri saya nih, aduh stubborn banget. Keras kepala banget. Nggak bisa dibilangin. Mungkin, saudara, it's possible, could be. Ya kan? Tapi jangan-jangan, cara kita ngomong ke istri kita juga perlu diperhatikan juga, jangan-jangan, saudara. Ya kan? Pantesan dia susah mendengar kita. Mungkin karena kita ngomongnya kasar sama dia. Mungkin karena kita ketus, saudara. Mungkin karena kita suka bentak-bentak. Mungkin kita ngomongnya saat enggak pas, saudara. Mungkin setiap kali kita ngomong itu rasanya tuh istri kita merasa bodoh banget, saudara. Ya kan? Jangankan dengerin kita, ngomong sama kita aja males kalau kita seperti itu. Iya, ibu-ibu. Istri-istri. Ya, aduh, suami saya itu keras kepala banget. Nggak pernah mau bantu urusan rumah. Suami saya itu pokoknya nggak pernah peduli dengan hal-hal yang ada di rumah. Kalau dibilangin nggak bisa, pokoknya stubborn banget, keras kepala banget. Bisa jadi, mungkin saudara, ada kok kemungkinannya. Ya, Anda masih bersama saya? Tapi mungkin ada juga kemungkinan di mana cara komunikasi istri-istri menyampaikannya itu seakan-akan nggak ada rasa hormat, saudara. Ya kan? Ada juga mungkin apa yang dilakukan para istri nggak menghargai keputusan dia, nggak menghargai suami kita sebagai pemimpin dalam keluarga ini.
Saya mau tanya sama Anda, pernah gak Anda ngomong gini para istri? Istri saya saudara, Nana saudara. Dia sering sekali ngomong gini sama saya. Enggak sekali, enggak 2 kali, tapi berkali-kali. Dia bilang gini, Rosid, I am so grateful for you. Aku bersyukur banget buat kamu. I am grateful that you are the leader of my family, with our family. Kamu pemimpin dari keluarga kita. Aku percaya sama kamu. Aku percaya sama keputusan kamu. Aku percaya setiap keputusan yang kamu ambil, itu yang terbaik buat keluarga kita. Saudara, enggak sekali, enggak 2 kali, dia sering sekali ngomong begitu. Coba Anda bayangin cowok dibilangin gitu, apa enggak kelepek-kelepek saudara. Ya? Setiap kali dia ngomong gitu saudara, saya pengen ajak ke KOP saudara. Beli apa yang kamu mau, ya kan? Kalau Anda nggak tahu KOP itu King of Prussia Mall, saudara, yang jual barang-barang mahal. Iya kan, gimana saudara cowok nggak, suami itu ada sesuatu yang terjadi dalam diri seorang pria ketika their wife believe in him so much. Bukannya kebalikannya menjatuhkan saudara. Saya punya banyak sekali contoh saudara, kalau gaji kita $10 kita kurang, gaji kita $15 kita juga kurang, $20 kurang. Ya berarti ya nggak selalu salah ekonomi kali ya. Nggak selalu salah inflasi kali. Mungkin cara kita memanage keuangan perlu dievaluasi mungkin saudara. Ya kan? Kalau orang-orang di gereja ini pada keluar, pada pergi, mungkin nggak selalu salah jemaatnya, mungkin nggak selalu salah orang-orang ya saudara. Tapi bolehkah kita sebagai gereja, pemimpin, pengurus mengevaluasi? Kalau kita bilang di gereja bahwa ini orang-orang pada gak suka memberi, pada gak suka melayani, pada gak suka menginspirasi. Mungkin karena pihak gereja belum pernah tanya. Mungkin karena saya sebagai pemimpin gak menginspirasi mereka untuk memberi, untuk melayani saudara. Jadi gak melulu salah orang lain saudara. Ya kan? Kalau 10 gereja kita udah kelilingin, gak ada gereja juga yang menyenangkan hati Anda, ya mungkin sekali-sekali bolehlah saudara. Ya kan, kita mengevaluasi. Tuhan ajar saya untuk mengambil tanggung jawab atas bagian saya sebelum saya menyalahkan orang lain saudara. Hari ini saya ingin tutup pesan kita. Selama khotbah saya jarang sih ngomong ini saudara. Ya kan, kalau Anda mungkin sering dengar orang, oh Tuhan berkata kepada saya, Tuhan berbicara kepada saya gitu. Kadang-kadang bobotnya itu kan berat, bebannya berat banget ya. Kalau Tuhan udah mau ngomong, udah bilang ngomong sama saya terus Anda gak ikutin kan kesannya gimana gitu ya kan saudara. Tapi kali ini saya bisa berkata bahwa saya mendapatkan dorongan dari Tuhan untuk menutup pesan kita hari ini. Saya nggak tahu apakah ini nyambung dengan khotbah kita atau enggak. Suatu hari Yesus sedang berjalan dengan murid-muridnya, saudara. Saya bacain ceritanya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta dari sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta, sehingga dia buta dari lahir. Ketika murid-murid Yesus melihat ada orang yang buta dari lahir saudara, mereka ingin tahu ini nih salahnya siapa. Sifat alami manusia saudara, selalu ingin tahu kalau ada sesuatu yang terjadi, siapa yang bertanggung jawab, ini salahnya siapa saudara. Apakah salah orang ini? Tapi saya mikir kalau salah orang ini juga enggak saudara. Ya kan, orang dia lahir ke dunia ini dia nggak tahu apa sih yang dia perbuat sampai dia bisa lahir buta, saudara. Atau mereka tanya salah orang tuanya. Anda bisa bayangin nggak berapa banyak dari kita yang akan lahir buta kalau dosa orang tua kita dilimpahkan kepada kita. Lalu Yesus menjawab, bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Tetapi Anda bantu saya 1, 2, 3 karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Karena ada perbuatan-perbuatan dan pekerjaan Tuhan yang mau dinyatakan di dalam hidup orang buta ini sehingga nanti orang lain bisa melihat pekerjaan Tuhan di dalam orang ini. Saudara. Mungkin Anda yang
besar di gereja, Anda tahu ceritanya. Yesus meludah ke tanah, lalu diaduk-aduk tanah itu, ditaruh di matanya, saudara. Lalu disuruh cuci. Ya kan? Dan begitu dia cuci orang buta ini, untuk pertama kalinya, si orang buta ini dari sejak dia lahir, dia bisa melihat dunia dengan segala keindahan warnanya, saudara. Dan tentu hal itu membuat geger kota itu. Karena semua orang tahu, semua orang kenal sama orang buta ini. Ini kan si Budi ini kan dari lahir kan udah buta. Kok sekarang dia bisa lihat? Gitu. Namanya bukan Budi, saudara. Semua orang tahu bagaimana dia bisa lihat. Kita semua kenal kok dia dari lahir buta. Sebagai penutup, saya mau berkata sama Anda. Ada kejadian-kejadian dalam hidup Anda dan hidup saya yang 100% bukan salah Anda, saudara. Yang 100% salah orang lain. Mungkin saya berpikir tentang orang-orang yang mengalami pelecehan waktu mereka kecil. Pelecehan secara seksual, pelecehan secara fisik. Saya cuma mau bilang, saya mau pastikan Anda mendengar ini. It is not your fault. Bukan salah Anda sama sekali. Mungkin ada banyak dari kita yang waktu kita kecil, orang tua kita bercerai. Dan sepanjang hidup Anda bertanya, jangan-jangan orang tua saya itu bercerai gara-gara saya. Boleh saya bilang hari ini sama Anda, it is not your fault. Bukan salah Anda, saudara. Mereka adalah orang-orang dewasa yang membuat keputusan mereka sendiri. Mulai hari ini saya ingin Anda melepaskan rasa bersalah itu. Anda gak bertanggung jawab dengan keputusan yang mereka ambil. Hampir setahun yang lalu, di bulan Maret tahun lalu, saudara, saya punya teman baik. Kita sekolah SMP sama-sama, bahkan sampai hari ini masih menjadi salah satu teman terbaik, my best friend. Bulan Maret tahun lalu, teman saya dan istrinya punya anak umur mungkin 3-4 tahun. Suatu hari dia panas, dari sakit panas biasa, dimasukin rumah sakit, saudara. Dari hal yang simple panas, seminggu kemudian anak itu sudah meninggal. Ketika ini terjadi, saya mau tanya sama Anda, ini salahnya siapa coba? Saya pendeta, saya pastor, saya baca Alkitab saya, tapi saya gak punya penjelasan apa yang harus saya katakan sama teman saya ini. Gak ada satupun penjelasan yang akan membuat mereka bilang, oh gitu ya, oh sekarang saya udah ngerti penjelasan. Gak ada, saudara. Gak ada satu kata-kata pun yang saya bisa katakan sama mereka. Hidup memang sering kali terjadi dalam kehidupan ini hal-hal yang gak adil. Rasisme mungkin Anda pernah mengalaminya baik di Indonesia, di tempat ini. Diskriminasi, saudara. Sistem pemerintahan yang merugikan orang-orang seperti kita. Orang-orang yang serakah, orang-orang yang korupsi sehingga yang kena imbas adalah orang-orang seperti kita, saudara. Ada banyak sekali hal yang tidak adil dalam hidup ini. Tapi dengan segala ketulusan hati, dan saya gak bermaksud untuk meremehkan apa yang Anda pernah alami, saudara. Saya mau tanya sama Anda hari ini. Masa iya sih kita akan menghabiskan seumur hidup kita dengan menyalahkan keadaan, saudara. Gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara dia. Ini semua salahnya dia tuh. Gara-gara orang tua saya, gara-gara COVID, gara-gara gereja, gara-gara pendeta, gara-gara hal ini dan hal itu, saudara. Gara-gara keadaan ekonomi yang seperti, makanya keadaan hidup saya dan keluarga saya seperti ini, saudara. Sekali lagi saya gak bermaksud meremehkan apa yang Anda alami. Tapi apakah kita akan menjalani seumur hidup kita dengan menyalahkan orang lain dan keadaan yang kita alami? Atau mungkin kita bisa rise above that.
kita mampu mengatasi, kita mampu menang atas segala tantangan yang datang dalam hidup kita. Atau mungkin kita bisa membuka hidup kita supaya Tuhan menyatakan pekerjaan-pekerjaannya dalam hidup Anda. Saya mau tanya Anda lagi, pernah gak sih Anda terinspirasi sama orang-orang yang setiap hari hidupnya mengeluh, saudara? Menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, betapa gak adilnya hidup ini, betapa gak adilnya dunia ini. Pernah gak Anda terinspirasi sama orang-orang tersebut? Bukankah Anda terinspirasi dengan orang-orang yang lahir dengan segala kekurangan mereka, dengan segala keterbatasan mereka, dengan segala ketidakberuntungan mereka, tapi mereka mampu overcome, mereka mampu mengatasi segala tantangan hidup mereka. Bukankah Anda terinspirasi dengan orang yang seperti itu? Amin, saudara. Bahkan Anda suka nonton film-film yang seperti itu. Ketika kita punya kebiasaan menyalahkan orang lain, kita sedang menghalangi Tuhan untuk menyatakan pekerjaannya dalam kehidupan kita. Ketika kita mempunyai kebiasaan menyalahkan, kita sedang menghalangi Tuhan untuk melakukan kesembuhan dalam kehidupan kita. Kita sedang menghalangi Tuhan untuk melakukan pemulihan yang Dia mau kerjakan dalam hidup kita, saudara. Ketika kita suka menyalahkan dan mempunyai kebiasaan menyalahkan, kita sedang menghalangi pertumbuhan yang Tuhan ingin Anda dan saya alami. Karena kebiasaan menyalahkan itu adalah salah satu faktor utama kenapa orang itu gak bisa bertumbuh. Ketika kita mempunyai kebiasaan menyalahkan, kita sedang menghalangi mukjizat yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan Anda dan saya. Anda bersama dengan saya, saudara? Tahukah Anda bahwa Tuhan itu ingin pamer perbuatan-perbuatannya dalam hidup Anda dan saya? Kenapa? Supaya orang lain bisa melihat dan akhirnya memuliakan Bapa di surga. Tuhan tuh pingin gini, nih lihat nih orang ini nih. Nih kamu lihat pekerjaan-pekerjaan yang aku, perbuatan-perbuatan yang aku kerjakan dalam kehidupan orang ini. Oh, Tuhan lagi pingin pamer sehingga orang lain melihat kehidupan orang ini dan memuliakan Bapa di surga. Tuhan, ajar saya untuk mengambil tanggung jawab atas bagian saya sebelum saya menyalahkan orang lain dan keadaan. Boleh saya undang Anda semua untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Yuk kita tenangkan hati kita. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan lagi, Yesus mendengar. Yesus mendengar. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Jemaat saja katakan,
Yesus mendengar. Di waktu yang tepat, Dia jadikan semua. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur punya Bapa yang luar biasa. Ya, terima kasih. Terus ajar kami Tuhan untuk mengenal akan kebaikan-Mu yang ada di dalam kami. Ajar kami terus untuk bertanggung jawab Tuhan dengan apa yang kami lakukan dan apa yang sudah kami putuskan Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Terus ajar kami makin dewasa dalam menghadapi segala sesuatu. Sehingga kami tidak mudah untuk menyalahkan Engkau. Tidak mudah menyalahkan keadaan maupun orang lain. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini kami boleh belajar lebih lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk setiap firman yang telah disampaikan. Kami percaya Tuhan, kami pulang. Kami tidak sama lagi Tuhan dengan kami datang, tapi kami pulang kami membawa berkat-berkat rohani Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Juga untuk setiap makanan yang sudah disediakan, biarlah itu menjadi makanan, menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Ya, ya. Berkati setiap tangan yang sudah memberi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga akan pulang setelah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang akan terus memperlengkapi kami. Engkau sendiri terus akan menjagai kami Tuhan di minggu, di hari-hari ke depan ini Tuhan. Dalam pekerjaan kami dengan setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Biarlah semua itu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dan penyertaan daripada anak yang tunggal, Yesus Kristus, serta pertolongan daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat, kita sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.